Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan damai Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. 4 catatan, 1 Injil. Kita sering mendengar kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sering disebut 4 Injil. Namun sebenarnya 4 catatan dalam 1 Injil. Mengapa harus ada 4 catatan tentang Injil? 4 catatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kisah tentang Yesus. 4 catatan tersebut pula mengingatkan perlunya pembuktian kebenaran kisah tentang Yesus. Musa berkata dalam kitab Ulangan pasal 19 ayatnya yang ke-15b, "Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan." Bahkan menurut saya, 4 saksi bahkan lebih baik untuk membuktikan kisah tentang Yesus. 4 catatan itu mengungkapkan sifat Yesus yang multisegi. Seorang penulis kemungkinan besar tidak pernah dapat bersikap adil tentang dia. Pada video ini, kita akan membandingkan keempat catatan Injil tersebut. Semua catatan itu memiliki tujuan dan dasar yang sama, mengungkapkan kisah tentang Yesus. Namun masing-masing tulisan tersebut ditulis dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Hal ini ditujukan kepada latar belakang para pendengarnya. Kita akan melihat perbandingan keempat catatan Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita mulai dari kitab Matius. Kitab Matius kelihatannya ditulis terutama untuk kaum Yahudi. Matius mengutip lebih dari 100 nas perjanjian lama, istilah-istilah yang dikenal oleh kaum Yahudi seperti halnya anak Daud. Matius juga menekankan bahwa Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kitab Matius juga menuliskan Yesus sebagai seorang raja yang datang untuk mendirikan kerajaannya. Kata kerajaan muncul 55 kali dalam kitab Matius. Matius menekankan dalam tulisannya bahwa Mesias yang telah lama dinantikan oleh bangsa Israel sudah datang. Tema kitab ini sudah dinubuatkan di awal kitab. Matius pasal 1 ayatnya yang pertama. Pernyataan ini mengaitkan Kristus dengan 2 perjanjian agung yang Allah buat dengan Daud dan Abraham. Perjanjian Allah dengan Daud berisi janji akan seorang raja yang duduk di atas tahtanya selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Perjanjian Allah dengan Abraham berisi janji bahwa melalui dia semua bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Dan tujuan akhir dari kitab ini adalah Yesus sebagai juru selamat yang telah dijanjikan untuk semua umat manusia. Sekarang kita akan melihat perbandingan dengan kitab Markus. Kitab Markus kemungkinan ditulis terutama untuk kalangan bangsa Romawi. Markus menghilangkan hal-hal yang tidak menarik perhatian kaum non-Yahudi, seperti daftar silsilah, dan tidak menjelaskan tradisi Yahudi secara spesifik. Ia sedikit berbicara tentang nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Alasan mengapa kitab Markus lebih ditujukan kepada bangsa Romawi, karena ia satu-satunya penulis Injil yang menyebut nama Rufus dalam Markus pasal 15 ayatnya yang ke-21. Rufus adalah seorang yang dikenal baik oleh orang Kristen di Roma. Dalam kitab Roma pasal 16 ayatnya yang ke-13. Kitab Markus menghadirkan Yesus sebagai pelayan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus menekankan pelbagai mujizat Yesus, sebab dalam mujizat-mujizat itu, kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi manusia dapat terlihat. Tujuan akhir dari kitab Markus adalah Yesus sebagai juru selamat yang luar biasa, di mana Yesus memberikan nyawanya dalam pelayanannya dan memberikan nyawanya juga dalam pengorbanannya.
Selanjutnya adalah Kitab Lukas. Kitab Lukas ditujukan kepada pembaca Yunani. Kitab Lukas dimulai dengan kalimat Theophilus yang mulia. Theophilus artinya pecinta Allah. Dan melalui kitab ini, Theophilus akan diyakinkan lagi bahwa berita yang dia dengar sungguh-sungguh benar. Hanya kitab Lukas yang mencatat kelahiran Yesus, pelbagai rincian tentang kemanusiaan Yesus bertumbuh seperti orang lain bertumbuh, menghadapi pencobaan yang mewakili semua bentuk pencobaan yang umat manusia hadapi, keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Sisi kemanusiaannya juga ditekankan ketika Yesus menangis, Yesus berdoa, ia merasa kasihan, dan ia mati. Hal ini tidak berarti bahwa Lukas hanya sekedar mengetengahkan Yesus sebagai seorang manusia, tetapi juga Yesus sebagai anak Allah. Dengan melihat beberapa hal yang Yesus alami dalam kitab Lukas, menunjukkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Tujuan dari kitab ini adalah Yesus sebagai juru selamat yang sempurna dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Selanjutnya adalah kitab Yohanes. Kitab Yohanes ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Hal itu bisa kita lihat ke dalam 3 bagian. Yohanes menulis untuk menegakkan keilahian Allah. Yohanes menuliskan supaya setiap orang percaya kepada Yesus. Yohanes menulis supaya manusia boleh memiliki hidup. Dalam tulisannya, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai anak Allah. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dalam kitab Yohanes juga, dia menekankan keilahian Yesus. Dan tujuan akhir dari kitab Yohanes ini adalah Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Melalui keempat catatan tentang Injil, kita dapat mengetahui cerita sesungguhnya tentang kehidupan yang paling agung yang pernah ada, yaitu kehidupan Yesus Kristus. Kita mempercayakan kehidupan kita dan kekekalan kita kepada keempat catatan ini. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15a, Rasul Paulus berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa." Dengan memegang 4 catatan Injil, kita sebagai orang Kristen semoga selalu dikuatkan bahwa satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Kiranya damai Kristus Yesus menyertai kita semua. Amin.